memang menjadi agenda penting yang dibahas pada pertemuan hari ini. Selain itu juga terkait langkah koalisi seperti apa yang nantinya akan diambil oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, ini masih terus digodok, masih terus dimatangkan dan rencananya akan disampaikan pada esok hari, termasuk juga deklarasi yang nantinya akan digelar rencananya di Surabaya. Kapan dan di mananya ini kita masih terus menunggu dan masih terus dibahas oleh anggota DPW PKB yang saat ini hadir di rapat pleno DPP yang ada di kantor DPW PKB Jatim. Ya, kalau kita melihat dari jauh ya, sejak awal memang Nasdem itu tidak terlampau menjadikan AHY sebagai prioritas pilihan cawapres pendamping Anies. Jadi sejak Anies dideklarasikan sebagai calon presiden dari Nasdem, Nasdem ini kan hampir tiap hari memunculkan nama-nama di luar AHY. Ada Hovifa, ada Mahfud MD, ada Yeni Wahid, dan seterusnya dan seterusnya. Nasdem secara terbuka mengatakan bahwa Anies sedang mencari pasangan cawapres yang berasal dari kalangan Nahdliyin, yang bisa memperkuat konsolidasi politik di kalangan NU, di mana pemilih-pemilih NU selama ini memang cukup berjarak dengan Anies. Tentu ditambah mencari sosok yang mampu mengonsolidasi kekuatan politik di Jatim dan Jawa Tengah, sesuatu yang selama ini menjadi kelemahan politik oleh Anies Baswedan ya. Ini adalah satu variabel yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Nasdem itu kemudian relatif meninggalkan AHY ya dan memilih Muhaimin Iskandar. Nah, yang kedua memang harus diakui, rasa-rasanya memang AHY itu dianggap bukan sebagai sebuah jawaban politik di tengah kekurangan dan kelemahan elektabilitas Anies itu. Makanya ada sosok Muhaimin yang kemudian dipilih. Ini dua variabel yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa in the end of the day-nya itu kemudian Nasdem lebih berkoalisi dengan PKB, menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saya kira di situ saja bagi saya, Christian. Ini kan politik soal untung dan rugi. Pastinya Nasdem sudah mengkalkulasi cukup dengan PKB saja. Perahu ini sudah bisa berlabuh mengantarkan duet Muhaimin dengan Anies Baswedan. Jadi sekalipun mau Demokrat mau marah-marah, PKS mau marah-marah, ya bagi saya yang melihat dari jauh sudah dihitung betul oleh Nasdem. Ya monggo, nggak apa-apa. Oh, kedua partai ini sudah cukup ya untuk mendaftarkan ke KPU. Kalau PKS kan jelas sikapnya terus menjadi bagian dari Anies Baswedan karena bagi PKS Anies ini akan memberikan dampak politik elektoral kepada mereka. Yang menjadi pertanyaan ini Demokrat ini sudah, saya kira marah-marahnya sudah luar biasa. Tinggal publik itu menunggu apa sikap politik selanjutnya. Apakah tetap bersama Anies Baswedan ataukah mencoba untuk mencari poros politik lain. Bila Anies Baswedan mendeklarasikan duet dengan Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan bacawa pres, maka ada kemungkinan Partai Demokrat menarik diri dari koalisi perubahan. Bila tanpa Partai Demokrat, maka jika disimulasikan, persentase dukungan terhadap Anies Baswedan berasal dari 3 partai politik, yakni PKB dengan 10,09% suara hasil pemilu 2019 lalu, Nasdem dengan 9,05% dan PKS 8,21%. Total suara ketiga partai itu adalah 27,35%, yang artinya memenuhi syarat presidensial threshold 20% untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Sementara jika Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB meninggalkan koalisi pendukung Prabowo, maka ada 3 partai yang bertahan di koalisi Prabowo, yakni Golkar dengan persentase suara di pemilu 2019 lalu 14,78%, Gerindra 13,57%, dan PAN 7,65%. Total persentase suara ketiganya mencapai 36%, lolos presidensial threshold untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dan saudara, PKB berencana menggelar rapat di Surabaya malam ini untuk membahas mengenai tawaran Partai Nasdem menduetkan baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bacawa presnya. Kita akan pantau selengkapnya bersama jurnalis Kompas TV Via Irmar di kantor DPW PKB Jawa Timur. Via, apakah pertemuan di DPW PKB malam ini akan membicarakan soal rencana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Selamat malam Cindy dan juga saudara, betul bahwa pada rapat pleno DPP yang digelar di kantor DPW PKB Jatim pada malam hari ini akan membahas terkait dijadikannya
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres yang mendampingi Anies Baswedan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dan sekitar 15 menit yang lalu, Sidi dan juga saudara Sekjen DPW PKB keluar dari ruang rapat pleno menemui rekan-rekan media yang ada di lantai 1 yang sudah menunggu sejak tadi siang bahkan hingga petang hari ini. Dan di hadapan rekan-rekan media, Sekjen DPW PKB menyampaikan bahwa PKB menerima tawaran Partai Nasdem untuk menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada tahun 2024 mendatang. Itu adalah satu poin penting yang memang menjadi agenda penting yang dibahas pada pertemuan hari ini. Selain itu juga terkait langkah koalisi seperti apa yang nantinya akan diambil oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, ini masih terus digodok, masih terus dimatangkan dan rencananya akan disampaikan pada esok hari, termasuk juga deklarasi yang nantinya akan digelar rencananya di Surabaya. Kapan dan di mananya ini kita masih terus menunggu dan masih terus dibahas oleh anggota DPW PKB yang saat ini hadir di rapat pleno DPP yang ada di kantor DPW PKB Jatim. Tadi sempat beberapa informasi simpang siur, ada yang menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan di Surabaya, namun ada juga menyampaikan bahwa deklarasi akan disampaikan di Lumajang. Besok kepastiannya akan langsung disampaikan oleh DPW PKB Jawa Timur. Kemudian kalau kita ketahui Sidi dan juga saudara bahwa memang saat ini PKB masuk dalam koalisi Indonesia Maju yang dimana selain ada PKB ada juga Partai Golkar, kemudian juga ada PAN dan juga Gerindra. Nah, kemunculan nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon bacawa pres atau bakal calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan ini memang kemudian mendapat tanggapan dan juga respon dari berbagai partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Seperti yang kita ketahui, tanggapan berasal dari Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan atau yang diambil oleh PKB ini merupakan hal yang biasa dalam berdemokrasi. Ini merupakan negosiasi yang memang biasa dilakukan dalam masyarakat demokrasi. Sementara itu dari PAN sendiri juga menyampaikan bahwa sangat menghargai langkah ataupun juga keputusan yang diambil oleh PKB dan meminta agar PKB segera melakukan atau menyampaikan pernyataan resmi terkait pencalonan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Sementara Golkar melalui ketua umumnya ini menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar tidak bisa berkomentar lebih jauh terkait isu yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.